Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Wanti dari kelas R2 Peminatan Public Relation dengan NIM 200211035. Di sini saya akan menjelaskan tentang profesi dan profesional. Para profesional dalam melaksanakan peran dan kegiatan utamanya sesuai dengan profesi, pengetahuan atau keahlian yang disandangnya tersebut tidak terlepas dari etika profesi yang berkaitan dengan kode etik perilaku dan kode etik profesi sebagai standar moral. Standar moral adalah tindakan etis sesuai dengan pedoman dalam berperilaku atau bertindak sebagai profesional dalam mengambil keputusan dan prosedur yang akan dilakukan secara objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menangkap esensi etika profesi sebagai standar moral atau pedoman melaksanakan kewajiban pokok profesinya tersebut, Sony Craft 1993 mengemukakan pembahasan yang berkaitan dengan profesi kehumasan atau public relation profesional sebagai berikut. Yang pertama, pengertian profesi dan profesional. Kata profesi berasal dari bahasa Latin yaitu professus yang berarti suatu kegiatan atau pekerjaan yang semula dihubungkan dengan sumpah dan janji bersifat religius. Dapat disimpulkan bahwa secara histori, pemakaian istilah profesi tersebut seseorang yang memiliki profesi memiliki ikatan batin dengan pekerjanya. Istilah profesi menjadi keterampilan atau keahlian khusus seseorang sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama yang diperoleh dari jalur pendidikan atau pengalaman dan dilaksanakan secara terus-menerus. Serius yang merupakan sumber utama bagi nafkah hidupnya di lapangan praktik dikenal dua jenis bidang profesi sebagai berikut. Yang pertama, profesi khusus. Profesi khusus ialah para profesional yang melakukan profesi secara khusus untuk mendapatkan nafkah atau penghasilan tertentu sebagai tujuan pokoknya. Misalnya profesi di bidang ekonomi, politik, hukum, kedokteran, pendidikan, teknik, humas, atau public relation, dan lainnya. Yang kedua ada profesi luhur. Profesi luhur ialah profesional yang melakukan profesinya tidak lagi untuk mendapatkan nafkah sebagai tujuan utamanya, tetapi sudah mendedikasi atau jiwa pengabdiannya semata-mata. Misalnya kegiatan bidang keagamaan, pendidikan, sosial budaya, dan seni. Kedua, ada ciri-ciri profesi. Kiat menjadi seorang profesional yaitu harus memiliki ciri-ciri khusus yang melekat pada profesi yang ditekuni oleh yang bersangkutan. Khususnya profesional humas secara umum memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki skill atau kemampuan, pengetahuan tinggi yang tidak dimiliki oleh orang umum lainnya, baik itu diperoleh dari hasil pendidikan maupun pelatihan yang diikutinya, ditambah dengan pengalaman selama bertahun-tahun yang telah ditempuhnya sebagai profesional. Yang kedua, memiliki kode etik yang merupakan standar moral bagi setiap profesi yang dituangkan secara formal, tertulis, dan normatif dalam suatu bentuk aturan main dan perilaku ke dalam kode etik yang merupakan standar atau komitmen moral kode profesional dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban selaku by profession dan by function yang memberikan jaminan dan pedoman bagi profesi. Memiliki jiwa pengabdian kepada publik atau masyarakat dengan penuh dedikasi profesi luhur yang disandangnya dalam mengambil keputusan meletakkan kepentingan pribadinya demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Memiliki jiwa pengabdian dan semangat dedikasi tinggi tanpa pamrih dalam memberikan pelayanan jasa, keahlian, dan bantuan kepada pihak lain yang membutuhkannya. Yang kelima, otonomisasi organisasi profesional, yaitu memiliki kemampuan yang mengelola manajemen. Organisasi humas yang mempunyai kemampuan dalam perencanaan program kerja jelas, strategis, mandiri, dan tidak tergantung pihak lain serta sekaligus dapat bekerja sama dengan pihak-pihak berkait yang dapat dipercaya dalam menjalankan operasional peran dan fungsinya. Yang keenam, menjadi anggota salah satu organisasi profesi sebagai wadah untuk menjaga eksistensinya, mempertahankan kehormatannya, dan menerapkan perilaku standar profesi
sebagai tolak ukur agar tidak dilanggar. Selain organisasi profesi sebagai tempat berkumpul, fungsi lainnya adalah sebagai wacana komunikasi untuk saling menukar informasi, pengetahuan, dan membangun rasa solidaritas sesama rekan anggota. Melalui pemahaman etika profesi tersebut, diharapkan para profesional, khususnya humas, memiliki kualifikasi kemampuan tertentu seperti berikut. Yang pertama, kemampuan untuk kesadaran etis. Yang kedua, kemampuan untuk berpikir secara etis. Yang ketiga, kemampuan untuk berperilaku secara etis. Yang keempat, kemampuan untuk kepemimpinan yang etis. Ciri khas profesi lainnya menurut pendapat Dr. James J. dan artikel International Encyclopedia of Education secara garis besar sebagai berikut. Yang pertama itu suatu bidang yang terorganisasi dengan baik, berkembang maju, dan memiliki kemampuan intelektualisasi yang tinggi. Yang kedua, tertarik dan proses intelektual. Yang ketiga, penerapan praktis dari teknis intelektual. Yang keempat, melalui periode panjang menjalani pendidikan, latihan, dan sertifikasi. Prinsip-prinsip etika profesi. Seorang profesional dalam melakukan tugas dan kewajibannya selalu berkaitan erat dengan kode etik profesi dan kode etik perilaku sebagai standar moral, tolak ukur, atau pedoman dalam melaksanakan pekerjaan dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan fungsi dari peran dalam satu organisasi atau lembaga yang diwakilinya. Seorang profesional dapat membedakan secara etis mana yang dapat dilakukan dan mana yang tidak dapat dilakukannya sesuai dengan pedoman tersebut. Seorang profesional termasuk bidang profesi kehumasan secara umum memiliki 3 prinsip etika profesi menurut Keraf 1993 sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab. Yang kedua, kebebasan. Kejujuran. Keempat, keadilan. Pertama itu ada truthfulness, yaitu nilai-nilai kepercayaan yang selalu tertuang dalam bahasa materi publikasi, tidak hanya substansi isi penulisan informasi yang harus lengkap, tetapi juga harus mengandung persuasif yang memiliki prinsip-prinsip etika ketika PR sebagai penulis ingin menjelaskan informasi dan berita tentang suatu peristiwa atau kegiatan, penjelasan serta pernyataan tertentu, maka haruslah berdasarkan kejujuran dan kebenaran yang apa adanya. Yang kedua, authenticity, keaslian atau autentik bagi pihak praktisi PR yang akan mengeluarkan informasi atau pesan-pesan persuasif lainnya yang ingin dipublikasikan melalui media komunikasi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara terbuka dan dengan narasumber yang jelas. Pernyataan humas bersifat konotatif. Sesuai dengan acuan kode etik profesional humas, secara praktik dalam mengeluarkan statement press atau pernyataan pers untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada publiknya. Humas mengacu pertanyaan-pertanyaan yang bernada positif. Artinya, yang bersangkutan tidak akan mengeluarkan berita bersifat negatif, sekaligus tidak akan menyebarluaskan publikasi yang tidak menguntungkan dan menghindari pernyataan humas yang menimbulkan salah pengertian, konotatif, kontroversial, dan polemik berkepanjangan dengan berbagai pihak lainnya. D. Pengembangan profesionalisme. Profesional adalah memiliki kemampuan teknis dan operasional yang ditetapkan secara optimum dalam batasan-batasan etika profesi. Seorang profesional adalah a person who does something with great skill. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengembangan profesionalisme selanjutnya sebagai berikut. Yang pertama itu pengakuan, yang kedua organisasi, yang ketiga kinerja, yang keempat kreatif, yang kelima konseptor. Perlu bagi penulis naskah bidang kehumasan untuk mengembangkan suatu etika penulisan di media untuk melakukan formula TARES, yaitu terdiri dari 5 prinsip-prinsip moral dalam teknik penulisan di berbagai media publikasi, public relations sebagai uji etika penulisannya.
Pertama itu ada truthfulness, yaitu nilai-nilai kepercayaan yang selalu tertuang dalam bahasa materi publikasi, tidak hanya substansi isi penulisan informasi yang harus lengkap, tetapi juga harus mengandung persuatif yang memiliki prinsip-prinsip etika ketika PR sebagai penulis ingin menjelaskan informasi dan berita tentang suatu peristiwa atau kegiatan, penjelasan, serta pernyataan tertentu, maka haruslah berdasarkan kejujuran dan kebenaran yang apa adanya. Yang kedua, authenticity, keaslian atau autentik bagi pihak praktisi PR yang akan mengeluarkan informasi atau pesan-pesan persuasif lainnya yang ingin dipublikasikan melalui media komunikasi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara terbuka dan dengan narasumber yang jelas. Yang ketiga ada respect, menghargai dan menghormati martabat pihak khalayak pembaca sebagai personal yang memiliki tingkat perbedaan kemampuan intelektual tertentu, tetap memperoleh informasi yang layak seperti menggunakan bahasa yang tidak terlalu teknis dan mudah dipahami semua tingkatan kemampuan pemahaman dan pembacanya. Yang keempat ada equity, ekuitas atau hak kewajaran dalam prinsip-prinsip keadilan yang diperlukan untuk menyampaikan pesan-pesan persuasif yang baik kepada khalayak publiknya untuk menghindarkan sasaran-sasaran kritik dan pesan yang terlalu berlebih-lebihan dan dengan judul yang mencolok perhatian, tetapi sebenarnya terlalu berbeda dengan isi atau materi beritanya atau sensasional yang disampaikan melalui media publikasi. Ada social responsibility. Secara proaktif, praktisi PR selalu menampilkan prinsip-prinsip etika dalam hal memberikan kontribusi dengan cara etis ketika menyampaikan pesan-pesan persuasifnya dan mencapai suatu tujuan secara objektif yang sekaligus merupakan bagian dari kode etik profesional. Public relation dengan memiliki rasa tanggung jawab sosialnya terhadap kepentingan untuk meningkatkan pendidikan, pengetahuan bermanfaat, dan kemampuan pemahaman halayak publiknya. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.